Selamat pagi, salam Jumat Agung, salam untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam ibadah Jumat Agung saat ini dengan tema Yesus Raja Damai yang menderita dan mati untuk umatnya. Saya ingat dalam The Scripture Lectures, Injil tua, iblis tua menggoda anak Allah dengan mengatakan satu sindiran seperti ini. Mengapa engkau mau mati bagi makhluk-makhluk berkaki dua yang sangat menjijikkan di bumi itu? Sekali lagi dalam The Scripture Lectures, C.S. Lewis bercerita tentang iblis tua yang menggoda anak Allah dengan mengatakan, mengapa engkau mau mati bagi manusia makhluk-makhluk di bumi berkaki dua yang sangat menjijikkan itu? Dan Yesus menjawab, ya harus. Karena itu jalan yang akan diperbuat anak Allah untuk mendamaikan Allah dan manusia. Sebagai penggenapan apa yang dikatakan Allah dalam kitab Kejadian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis tua dan keturunan perempuan ini. Pada satu waktu Yohanes 3:16 akan mewujudkannya. Cinta Allah jauh lebih besar daripada dendam Allah kepada dunia ini. Dan sampai kita menutup mata sampai akhir dunia ini, Injil bicara satu hal: Yesus Kristus mati sebagai bukti kasih terbesar Allah bagi saudara dan saya di dalam dunia ini. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Jumat ini selama berabad-abad diperingati orang Kristen di seluruh dunia dan dikenal sebagai Jumat Agung. Kenapa agung? Karena hari ini seorang yang baik hati, laki-laki yang suci hatinya, pria yang paling terhormat yang pernah berjalan di tengah dunia ini, digantung, disalibkan dengan telanjang menjadi tontonan memalukan. Seharusnya saudara dan saya yang di situ. Seharusnya kita yang disalib itu bukan Yesus, tapi Dia yang agung disalibkan di sana. Karena itu pantas Jumat ini dikenang di seluruh dunia sebagai Jumat Agung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 3 bacaan yang diambil majelis Node saat ini, saya membagi dalam 3 bagian sesuai dengan ayat yang ada. Yang pertama, Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Kita tahu bahwa hukuman salib itu hukuman yang paling mengerikan, dipakai oleh orang Romawi tapi dipinjam dari bangsa Persia. Hukuman salib itu hukuman yang dipakai untuk kasih tunjuk penjahat-penjahat jangan ulangi kejahatan untuk melawan pemerintah. Dan Yesus dikategorikan sebagai penjahat. Karena itu dalam hukuman salib, orang Romawi akan melakukan perjalanan yang cukup jauh sebelum seseorang sampai tempat di mana ia disalibkan, supaya dia ditonton banyak orang dan menjadi pelajaran. Jangan coba-coba buat kejahatan kalian mengalami nasib yang sama. Dengan sengaja para penjahat termasuk Yesus yang baik hati dicambuk, dilucuti, dipermalukan, diolok, dan dalam keadaan setengah mati, dying sekarat, disuruh memikul salibnya. Lalu sepanjang jalan kadang-kadang mereka menaruh semacam papan untuk tulis, ini alasan ini orang disalib. Yesus alasannya karena dia mengakuna sebagai raja orang Yahudi. Kalau yang lain mungkin waktu sudah rusak tubuhnya, ditulis di situ pemerkosa, perampok, pezina. Bayangkan ya, sebelum mati sudah terhina dengan julukan kejahatan yang dipakai, kadang-kadang ditulis pada semacam sebuah papan lalu ditaruh di leher orang itu sepanjang perjalanan. Benar-benar mengerikan hukuman salib. Kita saja Kristen modern yang senang memakai tanda salib, karena kita tahu itu kekuatan kita. Tapi waktu itu salib merupakan hukuman yang sangat menjijikkan dan mengerikan. Dan karena itu dalam keadaan yang dying sekarat memikul salib, Yesus tidak mungkin bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu dengan sangat baik penulis Matius mencatat, ujung tombak ditunjukkan kepada seorang bernama Simon dari Kirene oleh seorang pasukan. You pikul. Ini orang sudah mau mati, you pikul. Karena itu Simon dari Kirene memikul salib Yesus. Karena Yesus tidak mungkin lagi memikul salib dengan tertati-tati. Tubuh sudah hancur seperti bagaimana fragmen tadi rusak tubuhnya. Hancur.
Tidak mungkin dia bisa memikul salib itu. Maka Simon dari Kirene disuruh memikul salibnya. Berkeley mencatat dengan sangat baik. Simon dari Kirene mengumpulkan uang banyak untuk datang ke Yerusalem pada waktu itu. Tetapi ternyata dia dapat aib. Yakni tanpa dia sadar, salib Yesus disuruh dia pikul. Pasti dia malu, dia marah. Tapi sejarah kemudian mencatat, Injil Markus mencatat dengan sangat cantik. Simon Kirene anak ayah dari Alexander dari Rufus. Siapa itu Alexander dari Rufus? Seseorang yang kemudian hari di Roma menjadi sahabat pelayanan dari Rasul Paulus. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Orang yang berjumpa dengan salib Kristus, hidupnya akan diubahkan. Amin. Simon berjumpa dengan Yesus dan di kemudian hari istri dan anak-anak yang bernama Alexander dari Rufus menjadi pengikut setia Kristus, menjadi sahabat Paulus di kota Roma. Dan Markus mencatat menjelaskan Simon dari Kirene ayah dari Alexander dari Rufus. Luar biasa. Tidak ada orang tidak berubah hidupnya karena salib Tuhan, kecuali orang itu terlalu congkak dan angkuh. Kecuali orang itu merasa dia terlalu pantas, terlalu harga diri tinggi, sehingga tidak pantas berlutut di bawah salib Yesus. Selama-lamanya hidupnya tidak akan diubahkan. Tapi kalau orang datang dengan memandang salib rajaku, dan kurasa hancur congkakku, dia akan mengalami sebuah perubahan hidup yang dahsyat dan luar biasa. Sebagaimana Simon dari Kirene dan keturunannya dicatat dalam sejarah penginjilan menjadi orang-orang percaya. Yang berikut saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus dikasih minum anggur bercampur empedu, tapi dia cicip lalu dia tidak mau minum. Kenapa? Nanti ketika dikasih anggur asam sebelum dia putus nafas atau mengembuskan nafas terakhir dia minum. Kenapa anggur empedu dia tidak mau minum? Karena itu semacam ramuan yang dipakai oleh orang-orang Romawi supaya buat ini orang semacam obat penawar supaya tidak rasa sakit. Kalau kita bilang zaman sekarang kebius. Makanya ketika dikasih anggur campur empedu dia tidak mau minum, karena dia mau merasakan semua sakit itu. Supaya di kemudian hari tidak ada orang yang melecehkan, bilang, you tidak sakit karena you minum anggur empedu, maka lu mati dengan enak-enak. Yesus menolak itu untuk menunjukkan dia menanggung semua derita kita dengan sangat sempurna dan jujur dan tulus hati. Saya baru sampai di sini, saya pikir Bapak Mama akan sangat mengagumi Yesus. Kalau kita tidak mengagumi dan saya tidak mengagumi, pasti ada yang salah dengan diri kita. Amin. Kalau kita tidak mengagumi Yesus, kita tidak mencintai Yesus, kita tidak berbangga karena Yesus, seperti kata Paulus dalam salibnya, ada yang salah dengan iman saudara dan saya. Mungkin saudara dan saya terlalu mengagumi diri sendiri sampai lupa mengagumi juru selamat. Dia tolak anggur dari empedu, anggur dan empedu, supaya dia mati dengan menanggung semua derita kita. Lalu jubahnya pada ayat 35 diundi dan dibagi-bagi. Saya ingat 3 tahun sebelum itu dalam Injil, seorang perempuan yang sakit pendarahan, yang sudah ditolak di mana-mana, mungkin suami tidak mau tidur dengan dia. Perempuan sebuah busuk suka sampah, bikin sampah mau tidur dulu. Berobat di mana-mana tidak sembuh, tapi dia dengar ada Yesus datang. Yesus datang, maka saya menjamah jubahnya. Dan Injil kasih tahu dia sembuh. Asal ku jamah saja jumpai jubahnya, aku pasti sembuh. Tapi 3 tahun kemudian jubah itu dijadikan bahan pelecehan. Para prajurit yang tidak mengenal Tuhan membuang undi atas jubah itu. Saudara lihat, di satu waktu kekuasaan, kemuliaan anak Allah keluar untuk menyembuhkan semua orang berdosa, tapi di tangan orang-orang tidak mengenal Tuhan, jubah itu menjadi olok-olokan. Dan ini diperbuat dunia sampai zaman sekarang. Silakan sudah lihat media sosial. Berapa banyak orang yang berani asal buka mulut melecehkan anak Allah, melecehkan Yesus Kristus, karena mereka pikir jubah itu bisa dimain undi. Tapi bersyukurlah saudara dan saya, jubah yang terkoyak dan dijadikan undi itu adalah jubah yang sama
yang pernah menunjukkan mujizat di dalam hidup perempuan yang sudah hancur hidupnya. Saya bangga menceritakan ini kembali karena tidak ada pribadi seperti Tuhan Yesus. Lalu imam kepala ahli Taurat, orang banyak termasuk penyamun-penyamun mulai menghina dia. You bilang kan you anak Allah, you buat mujizat yang hebat, sekarang you turun dari atas selamatkan kami supaya kami percaya. Jangan tergantung bodoh seperti kami di atas kayu salib. Memalukan. Ada catatan-catatan tertentu yang mengatakan sebenarnya Yesus tidak setengah telanjang, benar-benar telanjang. Tapi kita tidak memperdebatkan itu. Makanya banyak orang tutup muka. Setengah telanjang atau telanjang dan dipermalukan. Kamu bilang kamu anak Allah, turunkan dirimu dan kami supaya kami percaya kepadamu. Jenderal Booth mengatakan kalau Yesus turun dari salib, kita tidak bisa percaya pada dia. Amin. Itu jawabannya. It's very simple, sangat sederhana. Jenderal Booth bilang kalau waktu itu imam kepala ahli Taurat dan penyamun bilang lu turun dari salib, terus Yesus turun dari salib, kita tidak mungkin percaya kepada dia. You pecundang, omong kosong kamu. Tapi karena dia tetap tergantung di sana, makanya kita bisa percaya pada Yesus. Saya yakin saudara dan saya tidak akan percaya pada pembual, orang tukang mulut besar, asal janji PHP, orang ternyata integritasnya tidak sesuai dengan kata-kata. Kita akan mengolok mencibir orang itu. Kalau itu yang diperbuat Yesus dengan turun dari salib, kita akan mengolok dia dan Injil hanya menjadi sampah yang diinjak-injak di kemudian hari. Karena itu dia tetap memilih tergantung di salib. Dunia tidak suka pada penderitaan. Dunia akan memakai berbagai cara untuk menutup penderitaan, bahkan membuat salib itu terlihat lebih enak dan lunak. Tapi tidak, Injil kasih tahu salib itu mengerikan. Derita Yesus itu sungguh mengerikan. Itu bukan sebuah sandiwara. Benar-benar anak Allah digantung di sana dan menjadi tontonan yang paling memalukan. Tapi sekali lagi ia tetap memilih tergantung di sana karena ia sangat mengasihi kita. Catat itu baik-baik. Ketompu hidup nih yang tidak jelas. Kita pun mulut nih yang sering kasar, kadang-kadang suka bicara tidak benar. Kita pun tangan ini, kita pun kaki ini, buat dia tergantung di sana dan dia pilih tergantung di sana. Karena kita, orang tidak akan berubah hanya karena dihina, dimaki dan dilecehkan. Tapi orang berubah ketika melihat ada orang mengasihi dia, walaupun di hati nurani kita sadar kita tidak pantas untuk dikasihi. Amin. Itu yang mau dibicarakan dengan salib. Walaupun kita tahu kita tidak pantas untuk dikasihi, tapi dia yang baik hati, yang suci, tergantung dan memilih tidak turun dari kayu salib. Dan itu yang mengubah sejarah dunia ini. Orang-orang yang rusak hidupnya menjadi baik karena dia tahu di salib ada kasih yang besar. Yang berikut Matius 27 ayat 45 sampai 56. Markus menjelaskan bahwa Yesus disalibkan dari jam 9 dan dia mati jam 3 sore. Tidak terlalu lama ya saudara-saudara. Tetapi batin yang hancur, jiwa yang rusak dia tanggung selama itu di kayu salib. Karena itu tadi teriakan Yesus Eloi Eloi lama sabachthani adalah penggenapan Mazmur 22 pujian tadi. Kan itu banyak orang mengatakan di kayu salib Yesus menggemakan kembali Mazmur 22, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kemarin dalam perjamuan kudus memang Allah kasih tinggal dia.
supaya saudara-saudara dan saya sekali-kali tidak ditinggalkan oleh Allah. Amin. Allah meninggalkan Yesus di kayu salib, menutup mukanya terhadap anaknya yang tunggal, supaya saudara-saudara dan saya tidak sekali-kali ditinggalkan oleh Allah, melainkan dipenuhi oleh berkatnya. Tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang hebat, dahsyat, luar biasa. Karena itu di Jumat Agung ini, nanti kalau kita kembali ke rumah, jangan terlalu merasa sunyi bahwa kita ditinggalkan. Benar, hidup kita berat, sayang. Pergumulan keluarga kadang seperti telur di ujung tanduk. Di kantor, karir kita kadang-kadang sakit berat membuat kita merasa sendiri dan sunyi. Tapi hari ini dengarlah, hanya Yesus yang ditinggalkan. Saudara dan saya selalu ada di hati Allah. Hanya Yesus yang ditinggalkan ketika Allah tidak memberi respon waktu ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pasti Allah jawab, supaya itu makhluk-makhluk di bumi manusia yang berkaki dua dan menjijikkan itu menjadi intan permata milik saya. Makanya setiap kali kami berdiri di mimbar Tuhan, kami melihat jemaat Tuhan sebagai intan-intan permata milik Tuhan. Terserah hidup kita seperti apa, seharusnya kita datang pada Tuhan. Tapi kita yang seperti ini, saudara dan saya, begitu dicintai oleh Tuhan, tak pernah ditinggalkan. Ada amin, saudara? Dahsyat Tuhan kita, keren Tuhan kita ya. Setelah itu dia diberi anggur asam dan dia minum. Tadi anggur empedu dia tidak minum kan, Bapak Mama, Bapak Saudara? Waktu dikasih anggur asam, sekarang Yesus minum. Kenapa dia minum? Memang itu minuman yang pantas satu-satunya yang dikasih di kayu salib. Tapi saya tadi kita beberapa waktu yang sebelumnya di sumur Yakub, Tuhan kita omong dengan perempuan yang sudah tidak jelas, kawin 5 kali, gonta-ganti laki-laki. Saya berikan kamu air hidup supaya kamu tidak haus lagi. Air akan mengalir dalam hatimu dan memancar sampai kehidupan kekal. Dan perempuan itu meminumnya dan bertobat dan menjadi penginjil pertama di kota Samaria. Tapi di kemudian hari dia yang kasih air hidup. Dunia kasih dia apa? Anggur asam. Sudah lihat sadis? Dia kasih kita air hidup, kita kasih dia anggur asam. Makanya jangan terlalu banyak ngomong soal ketemu kehebatan di hadapan Tuhan. Jangan bicara terlalu banyak soal kita kesalehan di hadapan Tuhan. Jangan bicara bahwa kita pendeta atau hamba Tuhan terlalu baik. Kita bukan apa-apa, karena itu hidup hanya tentang Tuhan. Stop arogansi rohani. Berhenti jadi orang terlalu melecehkan orang lain, bilang kita paling suci, paling hebat, paling kudus. Kita kasih minum dia anggur asam. Dunia ini kasih tunjuk. Dia kasih kita air hidup, kita kasih dia anggur asam. Karena itu kalau orang pandang salib, hancur, hancur congkak ini, hancur. Ternyata saya bobrok. Ternyata saya manusia yang celaka. Karena saya dan dunia ini memberi dia minum anggur asam, padahal dia kasih kita air hidup. Luar biasa tragedi salib ya saudara. Ini khotbah Jumat Agung pendeta peseput tangan subasa di sini. Lalu terjadi hal yang spektakuler, yang luar biasa. Apa itu? Tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Amin. Ruang kudus dan maha kudus yang hanya dimasuki imam besar 1 tahun sekali, sekarang itu tirai terbelah jadi 2. Mau kasih tahu, tidak ada lagi penghalang antara Allah dan manusia. Maka orang Kristen pantas seperti doa Bapa kami, sebut Tuhan Bapa. Terlalu intim, dahsyat. Tuhan tidak lagi menjadi penghalang. Maksud saya, Tuhan tidak lagi menyatakan sesuatu menjadi penghalang antara dirinya dan kita. Karena tirai bait Allah terbelah menjadi 2.
Tidak perlu datang dengan ritual-ritual yang berlebihan, seremonial yang berlebihan. Tidak perlu menjadi pribadi yang seperti berpura-pura di hadapan Tuhan. Datang saja pada Yesus, tidak ada penghalang karena dia sobat yang ajaib. Maka kita percaya, pendeta pun doa Tuhan dengar, presbiter pun doa Tuhan dengar, pemabuk kalau bertobat Tuhan dengar, pesina pun doa Tuhan dengar. Karena Tuhan terlalu dekat, lebih daripada kulit kita sendiri. Amin. Tirai sudah terbelah. Jadi tolonglah jadi jangan Kristen zaman sekarang jangan aneh-aneh. Karena saya pikir perlu penekanan ini. Ada Kristen zaman sekarang yang suka bikin aneh-aneh. Mau doa harus pakai ini itu, pakai alat ini itu, potong ayam pun kepala, kambing pun kepala, bikin repot diri saya. Amin. Harus buat ini, buat itu, aneh-aneh. Yesus sudah kasih yang terbaik. Kita datang kuk yang berat, beban yang bikin bungkuk diri berlebihan. Pakai aturan-aturan yang macam-macam dalam hal datang pada Tuhan. Ini banyak terjadi. Orang mau kembali ke Taurat. Padahal Yesus sudah kasih yang terbaik. Tetapi kita mau kembali ke Taurat yang nekan kita sampai bungkuk-bungkuk. Sudah, tirai bait Allah sudah terbelah, datang saja pada Yesus. Di rumahmu bicara pada Yesus, di kantor bicara pada Yesus, di rumah sakit bicara pada Yesus, di kolong jembatan pun bicara pada Yesus. Dia dekat, tidak ada penghalang. Orang mati keluar dari kubur, mau kasih tahu apa? Bahkan dunia orang mati bersorak-sorai karena Tuhan kita mati. Amin. Karena ketika anak Allah mati, dunia orang mati, orang-orang mati dalam Tuhan memiliki pengharapan. Karena itu pantaslah dalam BAG Church, khotbah di Bukit Yesus bilang, berbahagialah orang berduka cita di dalam Tuhan karena mereka akan dihiburkan. Amin. Jadi ini maksudnya begitu. Dunia orang mati terbelah, orang-orang keluar dari kubur orang mati. Mau kasih tahu, Yesus pun kematian, sorga bergoncang, dunia orang mati bergoncang. Terlalu dasar bagi Tuhan. Lalu imam kepala mengaku, sungguh ini orang anak Allah. Kalau tadi yang mengaku imam kepala pasukan maksud saya. Kalau tadi yang mengaku Yesus pemurid, sana terlalu asik. Kalau tiap hari dan dia nah. Kalau 3 tahun dengar dia kan. Jalan di mana-mana lihat dia mujizat. Ya lu mengaku ya wajar lah. Tapi kalau mengaku kepala pasukan yang tadi suruh tombak dia, campuk dia, fight. Sekarang dia mengaku sungguh orang ini adalah anak Allah. Mau kasih tahu, dunia yang membenci Yesus pun mengakui hanya anak Allah yang seperti ini. Hanya anak Allah, hanya dia yang suci hati, yang kotong hina dia, kotong undip buat dempakaian jadi bahan olok-olokan. Dia berdoa, ya Bapa ampunilah mereka. Hanya dia pun mati yang buat dunia bergoncang. Dia ini benar-benar anak Allah. Maka heran, aneh bin ajaib. Kalau ada orang Kristen termasuk, maaf, teolog-teolog, pakar-pakar yang masih berdebat Yesus anak Allah, lu lebih hebat dari Alkitab. Amin. Lu lebih jago. Kan hanya belajar teologi. Tolong dong taruhlah berlutut di hadapan firman Tuhan. Debat-debat kusir murahan. Dia anak Allah atau bukan? Dia satu-satunya juru selamat atau bukan? Dunia ini kasih tunjuk. Ilmumu tidak menjamin keselamatan, tapi Yesus telah menjamin keselamatan. Ada amin? Ini jelas, karena kadang-kadang muncul orang-orang datang diajaran kasih tunjuk kau pun pintar segala macam, kasih sesat orang. Rasanya butuh kau pun pintar, dari mana kau belajar? Karena Yesus kasih tunjuk dengan dia kematian. Orang yang menyiksa dia kepala pasukan sampai mengaku sungguh dia ini anak Allah. Lalu ada perempuan-perempuan yang melayani dia. Pertanyaannya, laki-laki dong di mana? Oh, ini hari laki-laki, bapak-bapak pengkumis biliat goyang sedikit begini. Perempuan-perempuan melayani dia, tapi agak dari jauh. Tapi dong ada yang papa-papa nyong-nyong dong di mana? Mama-mama jangan hina dulu, bapak-bapak ada. Nanti mereka akan muncul, makanya mereka menjadi bapak-bapak gereja. Amin. Jadi baik bapak-bapak, mama-mama, saya pikir semua orang ada waktu Yesus disalibkan. Memang murid-murid tidak terlalu kelihatan karena bergumul dengan ide-ide yang hancur.
Bukan berarti mereka tidak berdaya guna, karena yang ada bapak-bapak gereja. Tapi memanglah harus akui dari dulu mama-mama paling setia. Amin. Nah, kalau so amin minggu depan mama-mama lebih banyak datang. Sampai bapak-bapak muncul 300 orang, mama dong 50 orang. Nah, begitu. Jadi tidak boleh bilang, di mana-mana hanya mama-mama. Betul, mama-mama muncul tadi bapak kalau muncul dahsyat. So lihat Mordekai muncul. Getsemani terbongkar. Betul kau sampai. Ya. Artinya begini Bapak Mama, Tuhan itu mengasihi setiap orang. Mama-mama karena pakai hati, maka 1 Korintus bilang kasih melenyapkan ketakutan. Bapak-bapak laki-laki karena pakai rasio, dia bilang kok pun Tuhan di sana. Bukan dia lari tinggalkan Yesus, dia ada di situ. Masih ada Yohanes dan yang lainnya. Dan dunia kasih tunjuk laki-laki dan perempuan adalah calon pewaris kerajaan Allah. Amin ya. Ya. Bagian yang terakhir ayat 57 sampai 61. Yusuf Arimatea datang meminta mayat Yesus. Karena biasa orang Romawi kalau sana ambil itu mayat tinggal kok kering di situ, bangkai makan atau burung gagak makan itu jenazah kasih hancur. Lalu Bapak Mama tahu bagi orang Yahudi, orang yang matinya mengerikan itu dianggap terkutuk benar-benar. Tetapi Yesus jenazahnya dikasih turun, dirempah-rempahi oleh Yusuf Arimatea, ditempatkan di dalam kuburnya yang baru. Di Perjanjian Lama ada kisah tentang seorang putri kerajaan, tetapi matinya mengerikan. Isabel, kalau anak muda bilang Isabel, betul. Ahab pembini, dia bernama Isabel, tapi kalau orang ada jengkel bilang Isabel, betul. Ini perempuan waktu mati, Elia bilang begini, lu perempuan yang suka rasuk dan rusak lu pun suami kan, makanya lu pun suami yang beriman dengan Tuhan jadi rusak. Nanti lu tunggu, lu pun gara-gara makanya lu pun suami Ahab itu pirampas kebun anggurnya Nabot. Lalu kamu gara-gara dengan mulutmu yang benar-benar dursila kasih saksian palsu sehingga Nabot dilempar sampai mati. Nah, kata Elia melalui Tuhan, kamu akan mati dan darahmu kamu pun tubuh dimakan oleh anjing-anjing. Dan itu terjadi. Dia ditolak, jatuh dari dia punya istana, ancur-ancur dia punya jenazah. Ketika disuruh mau ambil, tinggal kepala dengan kaki, yang lain ada kok anjing sumakan semua. Kenapa saya perlu bandingkan? Putri kerajaan, permaisuri yang biasa duduk pangkok kaki, biasa perintah orang, biasa hidup mau di nomor 1 di langit, tapi karena busuk hidup, jahat, maka waktu mati kepala sedang kaki anjing sumakan semua. Tapi Yesus diangkat turun jenazahnya, dirempah-rempahi, lalu diletakkan di kubur yang baru milik Yusuf Arimatea, untuk kasih tahu dia pantas dihormati sampai akhir hidupnya. Saudara, karena ini Jumat Agung bicara soal kematian Yesus, mari kita refleksi sedikit soal kita punya akhir hidup. Tidak ada orang sejahat apapun yang ingin mati dengan ditinggalkan hancur lebur. Setidak-tidaknya orang ingin mati dengan mendengar keluarga basudara, sahabat bilang, aku mengasihimu. Amin. Beta tahu lu jahat selama lu hidup, tapi lu percaya beta suka kasih ampun dengan you. Bagi kami di Amarasi itu namanya naketi. Sebelum ada seorang sakit berat, dia biasa mengaku dosanya. Dan orang ingin mengalami itu. Seburuk apapun hidup seseorang, dia ingin menutup mata sebagai orang yang diingat, dihargai, dicintai. Yesus mengatakan dan dia menggenapi, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan itu bukti waktu Yesus mati, kuburan saja dipinjamkan oleh Yusuf Arimatea. Tadi dalam persiapan kembali khotbah tadi pagi, tiba-tiba saya kayak terenyuh sekali. Kasihan ya, yang punya langit dan bumi bisa datang dengan kereta emas, kencana emas dari sana.
tapi didatang di dunia sudah apa-apa. Sampai kubur seorang kasih. Kubur seorang kasih. Beda ya dengan kita ya Bapak Mama. Kita siap semua. Tapi dia yang punya surga, punya dunia, kubur seorang kasih. Karena itu, marilah kita benar-benar belajar merenung kasih dan kematian Tuhan. Karena memang hanya dia yang menjadi Raja Damai, yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Lakukanlah kasih selama kita masih hidup. Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Kor musik Betel dilanjutkan solois memuliakan nama Tuhan.